pilkada serentak di tanah air memang sudah lewat. Sampai dengan sekarang hasil hitung cepat sudah keluar. Tapi tentu saja masih tetap menunggu hasil resmi ya. Kapan sih hasil resminya? Hasil resminya ya, kemarin ya? Belum dong. Belum, masih dihitung terus. Oh belum? Belum selesai, baru hitung cepat ya. Belum. Kalau buktinya lu besok kan masih ini off air nyanyi. Ini banyak sekali loh pasangan selebriti yang kita juga tahu. Mereka juga terjun untuk ikut pilkada serentak. Termasuk juga bintang tamu kita yang satu ini juga sedang deg-degan untuk menunggu hasil pilkada kemarin. Kalau yang ini udah menjabat, mau naik lagi ya? Betul, sempat menjadi wakil bupati dan sekarang mencalonkan menjadi Bupati Bandung ya. Di pagi biar kita akan hadirkan ini dia Syahrul Gunawan dan juga sang istri Tedine Mutiara. Ini dia nih, wih silakan dari Kabupaten Bandung ya, Ciparai, aku Ciparai, warga Kabupaten Bandung juga. Selamat pagi. Kalau Bandung itu kalau kita bilangnya Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Ya. Wilujeng Enjing Sadayana. Mangga, ini Ciparai, ini Cimareme. Oh, Cimareme ya. Empang. Syahrul Gunawan, sehat ya, Sehat, alhamdulillah, Sampurasun Sadayana. Sampurasun Rampes. Tadi ini sehat juga ya. Kami semua di sini mengucapkan hatur nuhun. Terima kasih ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan mau mampir lagi ke sini ya. Ya, dong. Kan sekarang juga mampir. Ya. Ini menjabat lagi ya. Amin. Amin. Sampaikan. Deg-degan nggak sekarang menunggu? Ini kan hasil hitung cepat masih sudah keluar ya, maksudnya masih terus dihitung. Tapi kan tentu saja hasil resmi lah yang akan dinantikan. Deg-degan? Antara iya dan tidak sih. Antara iya dan tidak. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa perasaan mereka berdua untuk menantikan hasil resmi Pilkada 2024 ini dia. Syahrul Gunawan dan Tedine ya, kemarin Pilkada serentak termasuk di Kabupaten Bandung, tempat Syahrul Gunawan mencalonkan diri menjadi calon bupati setelah 2021 menjadi wakil bupati melawan petahana. Gimana tuh Pilkada kemarin di Kabupaten Bandung? Seru banget ya. Dan saya bangga menjadi bagian dari barisan yang ingin ada perubahan, ingin menciptakan tatanan yang lebih baik dan bersama dengan masyarakat yang ingin supaya Kabupaten Bandung nanti lebih maju lagi ke depan. Amin. Ada perubahan mindset di situ untuk supaya kita bisa bersaing dengan kota-kota di wilayah tetangga-tetangganya. Kemarin itu ceritanya. Di Kabupaten Bandung tuh ada berapa paslon? Si 3 ya? 2. Ada 2. Oh, hanya 2. Berarti Syahrul Gunawan ini melawan petahana, melawan Bupati Bandung ya, yang dimana sempat menjadi wakilnya. Ya. Gimana melawan petahana yang pernah jadi wakilnya sendiri? Ini kan bagian dari proses ya. Ya. Kalau aku lebih bagaimana ingin punya kontribusi yang lebih. Ya. Karena catatan selama 3,5 tahun, harusnya begini ya. Ini harusnya aku buat seperti apa ya? Bagaimana misalnya pemanfaatan teknologi untuk bagaimana keterbukaan, kemudian bagaimana manajemen ASN dan lain sebagainya lah. Jadi aku ikut di dalam itu. Terus gitu. Dia masih pengen kampanye nih ya. Ya nggak apa-apa, udah beres ya. Lupa. Kalau niat baik aku baru mau nomor hiji. tapi kan kadang-kadang kan AA kan sekarang ngelawan yang sudah lawannya AA kan dulu kan berbarengan sama AA kan. Nah, kan kalau kita lihat ada di Jawa Timur kan Bu Hovifah sama Mas Emil ya. Itu berbarengan terus. Kenapa AA yang sekarang mau misah? Kenapa nggak barengan lagi? Kan aku tugas dari partai ya. Oh gitu. Tugas dari partai dan memang Secara personal sih baik ya, nggak ada masalah. Nggak masalah, ya. Tapi maksudnya ini kita kan ngomongin personal karena kita yakin dua-duanya juga punya niat yang baik untuk Kabupaten Bandung ya. Jadi semua pun pasti ingin berupaya melakukan yang terbaik. Ya. Dan aku ingin melakukan yang terbaik menurut versi aku gitu. Versi A. Deg-degan gak kemarin gimana coba ngelihat AA suami tercinta ikutan pilkada di Kabupaten Bandung? Yang paling deg-degannya itu waktu pas nonton debat itu udah jantung kayak mau keluar, kayak udah pencet banget, tegang. Justru kalau udah lewat debatnya malah pemilihan nggak setegang waktu pas debat, itu benar-benar luar biasa, udah kayak aduh ketiban terus. Tapi kamu nggak kecewa kan dengan hasil debatnya? Enggak.
Maksudnya kenapa deg-degan itu kenapa? Ya debat itu kan, nggak maksudnya kenapa deg-degan itu kenapa? Kan kalau debat itu mau sepinter-pinternya kita, mau sebanyak-banyaknya kita pengalaman atau apapun juga itu bisa ngeheng kan? Bisa ngeblank. Waktunya cuma bisa 2 menit, jadi di rangkuman di atasnya kebanyakan mau diomongin yang mana dulu nih yang mesti gue omongin. Wajar banget kayak aku nggak mungkin bisa ngeblank. Aku ngeblank cuman sama kamu aja. Jadi buat sahabat Ambiar, kalau ketika kemarin pilkada banyak yang viral statement dari para paslon ya, pastinya mereka juga manusia biasa, apa yang ada di kepala kadang tidak tersampaikan, ya kan? Dan kita juga paham namanya grogi, nervous, manusiawi sekali. Jangan paslon, public speaker juga pasti merasa seperti itu, hal yang sangat wajar. Tapi kemarin ketika akhirnya kita tahu ya bahwa Teteh pasti memberikan bentuk dukungan luar biasa. Kalau AA ngelihatnya bentuk dukungan dari Teh Dina itu seperti apa sih? Persiapan dari mulai debat sampai dengan kemarin momen pencoblosan. Mentor ini. Ya luar biasa sih, luar biasa ya. Dari hasil diskusi selalu ada hal-hal yang oh iya ya harusnya begini gitu. Dan ya luar biasa lah. Dan untuk perjalanan aku berikutnya ya aku ngerasa lebih reg-reg saja. Kalau nggak ada aku apa bilang? Kalau nggak ada aku apa malam-malam? Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh. Gimana kalau nggak ada Teh Dina ngapain gitu? Malam-malam apa tadi lanjutin atau kalau nggak ada? Kalau nggak ada aku apa tugas malam-malam? Sayang kalau nggak ada kamu kayaknya aku tit. Tipsnya tuh apa? Tipsnya apa? Apa ya? Aku pernah ngomong kayak kalau kamu kayaknya aku nggak tahu mesti ngapain. Gitu. Diperhalus. Gimana sih aku lupa. Ya artinya nggak bisa lepas pasti dari Teh Dina ya sebagai istri luar biasa. Tapi kita mau kasih lihat katanya Syahrul Gunawan ini lupa bahwa salah satu lawannya wakil dari sang petahana adalah Ali Syakib. Kasih lihat. Ali Syakib terjun juga soalnya di Pilkada Kabupaten Bandung. Ayo. Tahu dong, harusnya tahu dong. Ayo. Jadi wakilnya. Itu teman gue, beneran. Jadi kan sama-sama di Empang, inget? Nggak tahu. Jangan ngajak-ngajak orang. Aku orang baru, aku nggak tahu. Didahna si Nabila teh didinya. Jangan bawa aku. Oh, ya maksud Didah teh nenek. Ya, jadi sama-sama nenek aku. Jadi aku tahu kecilnya. Jadi aku ngerasa kayak biasa aja karena memang udah lama. Udah lama. Beneran. Kita berkompetisi ini kan bukan istilahnya jadi bermusuhan kan. Karena apalagi di politik tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi kalau di politik. Iya. Dan kalau buat aku karena memang dari kecil ya udah biasa berkompetisi, ikut-ikutan lomba ini, lomba itu segala macam, jadi udah biasa sebenarnya. Termasuk ketika karir aku di politik saat ini, kita kan memiliki impian terhadap daerah yang saat ini kita cintai ini, itu ingin berkembang seperti apa. Makanya ikut di dalam itu dan pada akhirnya harus berkompetisi kan gitu ya. Bung Rian, kenapa Anda? Jangan lepas, kasih kendor. Aku tuh sebagai warga Bandung ya, Sobat Ambiar, di Bandung itu bukan hanya Kabupaten Bandung, ada Kota Madya Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat. Betul. Begitu banyak sekali selebriti yang terjun ke sana, termasuk kalau di Kabupaten Bandung ada Syahrul Gunawan, incumbent wakil bupati, melawan Ali Syakib. Saat tahu Ali Syakib seorang selebriti yang juga terjun harus melawan seorang Syahrul Gunawan, saat itu gimana perasaannya? Iya. Jujur. Enggak masalah sih, enggak masalah. Yang penting waktu itu aku sudah bisa mendaftar karena kan banyak yang menyaksikan, nggak mungkin bisa daftar. Ini pasti akan melawan kota kosong gitu ya. Nah ternyata aku bisa daftar, bisa ikut dengan Pak Gun-Gun. Halo Pak Gun-Gun, assalamualaikum. Tapi kenapa sih secara kenapa? Seperti menyimpan sesuatu. Nah, kalau dia setelah selesai pencoblosan, dia tuh kayak lega banget karena sebelumnya itu dia khawatir dengan jadi mau menang mau kalah buat dia nggak masalah. Jadi buat aku juga tertular juga. Jadi buat aku sekarang udah bukan menang atau kalahnya. Tapi jujur ya, ketika quick count ini kan kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas terus kan fluktuatif kan. Jadi aku sih sebenarnya udah selesai. Jadi tugas aku ingin memberikan opsi ke masyarakat. Ya udah selesai. Ya menang atau kalah buat aku nggak penting. Bahkan justru yang
jadi problem itu adalah ketika relawan, pendukung, simpatisan menganggap bahwa ini ada kecurangan yang masif, yang TSM, terus harus digugat dan segala macam. Aku terus terang dalam posisi yang bingung, karena sebetulnya ya udah selesai lah, apapun caranya itu udah selesai. Nextnya gimana kan, kalau buat aku mikir. Nah, ketika ketemu dengan relawan, ketemu aku senyum, karena ya namanya orang ketemu orang kan senyum kan, senyum. Nah, orang suraseri itu si Gano beban kumaha ya perjuangan orang. Jadi kumaha tuh, jadi kudu kumaha tuh. Nah, makanya aku menghargai apa yang dilakukan dan menjadi pemikiran para relawan. Kemarin sempat ada bukan demonstrasi ya, tapi menyatakan keberatan ya kepada pihak tertentu ya dari ke Bawaslu. Ya aku bilang mohon maaf saya nggak bisa ikut gitu. Keberatan atas hasil, bukan hasil, tapi pelanggaran yang ada. Karena dengan bukti-bukti segala macam, ada money politik dan lain sebagainya. Saya bilang silahkan saja melalui jalur yang memang sudah ada. Jadi aku tidak ingin terlibat di situ. Kalau buat AA ya sudah, sampai sini saja, menangkallah urusan belakangan gitu ya. Kalau misalnya relawan ya pasti mereka juga deg-degan, wajar aja, namanya juga relawan. Betul. Tapi kalau AA yakin menang nggak? Ini kan masih naik turun nih. Kalau namanya yakin menang masih naik turun ya. Seperti yang aku bilang tadi, buat aku udah siap menang, udah siap kalah. Memang sejak dari awal kan ini ya, apa namanya, bisa dibilang draw ya. Draw. Jadi ketika ada survei, ini sama, dalam posisi yang sama. Pokoknya kalau dari kita itu apapun peluangnya kita tetap maksimalkan ikhtiar. Yang penting amanah yang dari masyarakat dikasihin ke AA, jadi masih tetap jalanin gitu. Kalau misalnya memang kedepannya harus ada MK, ya udah tetap dijalanin gitu. Tapi intinya kalau itu terakhirnya kita sampai nggak ada lagi usaha gitu. Jadi kita nggak menyia-nyiakan suara yang diamanahin ke AA. Artinya gitu. kalau bilang terus ikhtiar sampai MK, apapun itu yang akan terjadi akan terus fight, terus berjuang. Karena begini prinsip aku, ini kan suara rakyat yang dititipkan kepada paslon, yaitu paslon nomor 1 Sahrul Gun-Gun. Jadi ya kita ikuti ya, dan kita tempuh sampai dengan mana kita bisa perjuangkan itu. Sampai MK ya. Sampai akhir aja. Baik, kita mau kasih lihat juga satu artikel yang satu ini, benar nggak sih ini akan terjadi? Sahrul Gunawan soal peluang kembali ke dunia hiburan jika kalah pilkada. Kok baju aku sama ya? Bajunya sama loh, iya loh. Enggak, beda warnanya aja. Beda warnanya ya. Warnanya aja. Benar Kang, mau balik ke dunia hiburan kalau kalah pilkada? Saat ini pun aku masih dalam dunia hiburan sebetulnya. Jadi sebenarnya ya nggak ada sesuatu ya. Oh ini setelah masuk ke politik berarti aku tinggalkan gitu misalnya. Enggak juga, karena ketika aku dalam menjalankan karir di politik juga tidak ada terpisah juga dari sisi aku yang juga keberadaannya di masyarakat seperti apa. Dan buat aku ya saat ini yang memang dijalani, kemarin 2 bulan setelah kampanye, sekarang punya banyak waktu dengan keluarga, ya dinikmati saja. Gedean mana di politik sama di entertainment duitnya? Makin tajam ya. Tapi beneran maksudnya enakan di hiburan, dunia entertainment atau dunia politik? Kan duitnya yang jelas. Kan kita hidup pakai duit. Gak ada yang gratis ya, say. Gak ada yang gratis. Ya enggak, karena kalau seru di mana, menurut kita pasti seru entertainment. Ya. Nggak ada di politik seru ya. Tapi kalau duit gede mana, kita kan nggak pernah tahu. Tapi seru loh di politik. Iya, bukan serunya. Kita tanyanya gedean mana? Serunya gedean mana uangnya? Udah. Jawab 1, 2, 3. Gedean di bisnis sih. Enggak, itu bukan jawaban. Jawaban yang benar apa? Relatif sih. Jadi gini, segala sesuatu tuh tidak hanya diukur dengan uang ya, tapi bagaimana kepuasan. Yang pertanyaannya cuma mana yang lebih besar. Mana jawaban politik. Jawab aja langsung. Jawabannya politik kayak gini ya, muter-muter lah. Pinter nih. Sikat Kang, ayo yang mana? Politik atau entertainment? Jangan ngajak-ngajak. Makanya sekarang jadi males. Jadi agak-agak males. Oh, gede politik. Karena
Karena kalau dulu sih iya ya, kan aku kan masih hype ya, masih ini. Yeah. Kalau sekarang kan beda lah gitu. Berarti gede di politik karena sekarang jadi malas syuting. Ya mau di panggung hiburan yang menggelitik atau di panggung politik yang penting politik kita tidak menggelitik. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Mas.